Pemirsa, Pilpres tahun 2019 diprediksi hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden jika mengacu pada angka presidential threshold 25% perolehan suara parpol dalam Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR. Sebab berdasarkan komposisi dukungan atau koalisi, 6 parpol pendukung pemerintah diprediksi akan berkoalisi pada Pilpres 2019 dengan dukungan suara terbanyak 61,26%. Sementara 4 parpol lainnya memiliki total suara terbanyak 36,38%. Namun apakah koalisi saat ini akan bertahan hingga 2019? Kita akan membahas topik ini bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan juga Direktur Program SMRC Sirajuddin Abbas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, setelah tadi malam melakukan walkout, apa nih rencana Demokrat setelah ini? Ya, rencana kita kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan yang walkout tidak bisa mengajukan judicial review. Enggak, itu keliru. Setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh satu undang-undang, maka itu mereka memiliki hak untuk melakukan judicial review, siapapun dia. Ya. Tapi kalau boleh direview kembali Pak Syarif, kenapa sih kemarin itu kan sebenarnya menjelang malam ada statement dari Demokrat mengatakan bahwa kita tidak akan walk out, gitu. Kita akan terus memperjuangkan, tetapi tiba-tiba ternyata kenyataannya walk out. Ya, sebenarnya sih kita siap aja untuk melakukan voting. Dan kita sudah tahu peta kekuatan masing-masing, ya, karena di tempat kami itu hanya ada 4 partai politik, sementara di sana ada 6. Dari kalkulasi itu pasti apapun voting kapanpun dilakukan, maka pasti mereka akan menang. Nah, kami Partai Demokrat dan teman-teman Gerindra, PKS dan PAN itu mengatakan kita kan lebih bagus kita bangun kebersamaan, karena bagaimanapun juga membangun bangsa ini ke depan itu sebaiknya kita bersama-sama, sehingga dalam mengambil keputusan harus ada kebersamaan. Nah, kami hanya meminta untuk ditunda sampai hari Senin, tetapi mereka mengatakan tidak harus malam ini juga. Dalam negosiasi itu tidak ada alternatif yang diberikan kepada kami, ruang bagi kami, selain harus melakukan voting malam itu. Sehingga kami mengatakan pada dasarnya parliamentary threshold ini kan mencederai demokrasi kita. Parliamentary threshold ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Parliamentary threshold ini mendegradasi dan mengeliminir hak warga negara Indonesia yang ingin maju sebagai calon presiden. Dan yang terakhir, dengan parliamentary threshold ini kita mengeliminir hak rakyat untuk mencari figur-figur calon presiden yang mereka kehendaki, yang tentunya yang akan lebih bagus. Kita nggak tahu, siapa tahu tahun 2019 dengan tidak adanya parliamentary threshold akan muncul calon presiden yang lebih bagus daripada presiden yang sekarang. Pak Syarif, perdebatan antara 20% atau 0% itu sudah kita bahas selama 9 bulan. Betul. Tapi kedepannya ini, kira-kira kalau memang Demokrat akan mengajukan judicial review, poin hanya presidential threshold saja, atau 5 poin itu juga presiden threshold saja. Sudah disiapkan saat ini, Pak? Tim kami sedang bekerja, dan tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman. Termasuk bekerja sama dengan Gerindra. Pasti kita akan bekerja sama dan berkomunikasi dengan Gerindra, PAN, PKS, dan mudah-mudahan saya juga melihat bahwa ada masyarakat tertentu, ormas-ormas tentu yang akan melakukan judicial review juga. Jadi tentunya kami dukung. Baik, saya geser dulu ke Pak Abbas. Pak Abbas, ini kan undang-undangnya sudah disahkan, tetapi tadi pagi kita sudah dengar statement dari Yusril Iza Mahendra, saya akan melawan undang-undang ini. Begitu cepatnya langsung ada reaksi dari kelompok-kelompok masyarakat dan juga pakar hukum tata negara. Di sini dia juga ketua partai yang mengatakan akan segera menjudicial review. Menurut Anda peluangnya akan seperti apa? Peluang untuk melakukan itu sebetulnya sudah terlihat dari jauh-jauh hari, dari proses pengambilan keputusannya. Kalau pengambilan keputusannya musyawarah mufakat pun di antara partai-partai yang ada di DPR,
masyarakat di luar akan melakukan DPR judicial review. mungkin juga punya rencana melakukan judicial review. Apalagi proses pengambilan keputusan yang sangat panas, contentious, dan jelas menutup peluang negosiasi lebih lanjut karena dipatahkan dengan model voting itu. Jelas itu menyisakan banyak persoalan dan tidak terlalu mengherankan jika Demokrat, Gerindra, partai-partai yang lain termasuk partai Pak Yusril atau Pak Yusril sendiri akan melakukan judicial review. Mungkin ada yang lain. Poin terpenting dari judicial review itu bukan parliamentary threshold itu menyalahi undang-undang atau tidak menyalahi undang-undang, karena sebelumnya juga sudah diberlakukan gitu. Tapi poinnya pada konteks saat ini, peluang itu sudah terbuka gitu. Nah, tinggal dipertarungkan saja di MK lagi nanti, apakah dengan pemilu serempak seperti saat ini masih legitimate untuk memberlakukan parliamentary threshold bagi pemilihan presiden, karena dia itu jadi di antara yang paling problematik ada soal rujukannya kemana gitu loh. Apakah ke pemilu 2014? Padahal 2014 itu sudah digunakan untuk pencalonan presiden di 2014 juga. Masa pemilu 2019 akan merujuk ke 2014? Itu menjadi tidak fair untuk partai-partai politik baru yang tidak punya. Gitu. Padahal serentak. Gitu. Nah, kalau pemilihan presidennya bertahap, ya mungkin berbeda ceritanya. Misalnya begini. 0% bolehlah nggak apa-apa gitu di pencalonan tahap pertama presiden, karena pasti di putaran pertama dengan banyaknya calon yang maju tidak akan sulit kecil kemungkinan untuk ada yang bisa 50% plus 1. Di putaran kedua baru berlakukan parliamentary threshold dengan catatan menggunakan hasil pemilu yang baru saja dilakukan. Kalau itu logis gitu loh. Nah, tapi kalau saat ini menjadi tidak logis kalau rujukannya ke 2014. Oleh sebab itu tuntutannya saya kira bisa jadi dimunculkan dengan alasan rujukan yang mana yang digunakan. Kalau rujukannya soal konsisten atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita menjadi repot karena berarti yang 2014 gimana? Yang sebelumnya di 2009 gimana? Kan sama-sama menggunakan atau di pemilu selanjutnya akan menggunakan rujukan 2019 lagi begitu. Itu yang kira-kira begitu. Tapi kalau selama dipegang prinsipnya seperti keputusan MK terakhir itu bahwa ini pemilunya serempak, maka threshold itu ya harus dirapihkan dulu, dan itu saya kira akan menjadi subjek gugatan yang paling berat di MK. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kalau kita berandai-andai memang kemudian akan 20% yang diberlakukan, akan seperti apa nanti pemilu kita. Kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pilpres tahun 2019 diprediksi hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden jika mengacu pada angka presidensial threshold 25% perolehan suara parpol dalam Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR. Dan rekan saya Dora Edward akan memaparkan prediksi koalisi Pilpres 2019. Dora, silakan. Ya, baik Tasya, terima kasih. Kita akan coba flashback bagaimana ini perolehan suara pemilu di tahun 2014, 3 tahun yang lalu. Suara terbanyak atau tertinggi ini diraih oleh PDIP dengan 18,95%. Kemudian suara terkecil pada tahun 2014 itu diperoleh oleh Partai Hanura sebesar 5,26%. Kalau kita lihat, ini adalah koalisi dari partai-partai yang mendukung pemerintah. Ada di dalamnya Partai Nasdem, PKB, PDIP, ada Golkar juga, ada Hanura dan juga P3. Jika keenam partai ini masih solid dan tetap akan berkoalisi hingga tahun 2019, maka total perolehan suara keenam partai ini sebesar 61,26%. Ini artinya koalisi ini sangat dan begitu mampu untuk mengusung capres dan juga cawapres di tahun 2019. Apabila kita lihat ini koalisi yang terjadi oleh Demokrat, PKS, Gerindra dan juga PAN,
maka total perolehan suara keempat partai ini sebesar 36,38%. Artinya keempat partai ini juga masih bisa mengusung capres dan juga cawapres. Kita coba melihat kalau koalisi Demokrat dan PAN, artinya keempat partai tadi pecah begitu ya. Kalau Partai Demokrat ini berkoalisi dengan PAN, total perolehan suaranya hanya 17,78%. Artinya ini tidak cukup untuk mengusung capres dan juga cawapres. Bagaimana jika PKS dan Gerindra berkoalisi? Total perolehan suaranya juga masih di bawah 20%, yaitu 18,6%. Artinya memang juga tidak cukup untuk mengusung capres dan juga cawapres. Dan kesimpulannya, Tasya, bila presidential threshold tetap 20% kursi DPR dan 25% suara parpol, maka capres dan cawapres 2019 diprediksikan hanya ada 2 pasang. Kembali ke Anda. Dora, saya kembali ke Pak Abbas di sini untuk membaca, kalau dari semalam, bagaimana Anda membaca proyeksi pencapresan di 2019? Ada kemungkinan untuk sementara ini mungkin 2 yang paling terlihat. Tapi kita tidak tahu, masih ada 2 tahun lagi, tentu saja masih akan banyak peristiwa dan negosiasi politik antar partai di dalam koalisi besar Pak Jokowi. Jadi masih ada kemungkinan untuk terpecah kembali, berkurang satu. Misalnya PAN kan udah jelas kelihatan didorong untuk keluar, jadi PAN kelihatannya nggak ada pilihan kecuali berpihak ke kelompok yang walkout tadi malam. Yang paling terbuka lagi adalah jika ternyata MK nanti mengabulkan gugatan, dan itu artinya koalisi yang saat ini mendorong pengesahan undang-undang itu bisa tergoda untuk mencapreskan diri sendiri. Bubar. Bubar ya. Iya, baik secara politik bubar lagi, tidak mengikat. Jadi harus ada negosiasi ulang di situ. Gitu, karena masing-masing punya kesempatan, termasuk partai baru bisa mengusulkan partai, bisa mengusulkan presiden. Buat apa terlalu awal berkoalisi begitu mungkin ya istilahnya? Kalau bukan terlalu awal, saya kira memang di pemerintah sudah ada koalisi. Maksud saya negosiasi tentang pencalonan presiden, jika MK mengabulkan misalnya tuntutan para pihak untuk kembali mengubah kembali prinsip threshold dalam pemilu serentak saat ini. Maka di ujung akan ada negosiasi baru lagi. Dan mungkin juga dalam 2 tahun ke depan kita akan menemukan tokoh-tokoh politik baru yang punya karakter, punya elektabilitas, dan punya akseptabilitas tinggi di masyarakat. Baik, Pak Abbas, kalau kita berpikir nanti MK mengeluarkan putusan yang kemudian mengabulkan gugatan dari yang mengajukan. Tetapi kalau kita kemudian berpikir memang menggunakan 20-25% itu, kita melihat kemarin itu yang memang solid adalah PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, P3 dan PKB. Seberapa solid Anda melihat 5 parpol ini kemudian akan terus bersama bila MK tidak mengabulkan gugatan? Mereka akan terus bersama, karena ada statement dari P3 hari ini sudah mengatakan confirm akan mendukung Jokowi, sementara PKB mengatakan meskipun 20% belum tentu PKB akan dukung Jokowi. Kalau Anda melihatnya untuk P3 dan PKB saja misalnya? Ya, ini kan politik. Saat ini ada alasan yang mereka mungkin bisa gunakan untuk mendukung, tapi mungkin di saat yang lain alasan itu sudah tidak kuat lagi. Jadi kalkulasi dalam politik kan kita tidak bisa memegang konteks saat ini yang menjadi dasar kesepakatan dengan konteks yang berikutnya lagi yang mungkin punya alasan dan keharusan yang memaksa keputusan-keputusan baru itu dibuat antara partai politik. Nah, biasa itu terjadi gitu. Meskipun pemerintah saat ini berusaha menggunakan ikatan kebersamaan di kabinet misalnya sebagai salah satu pengikatnya, saya kira pada akhirnya ini soal proporsi pembagiannya di bagian akhir nanti ketika akan pencalonan. Misalnya yang akan terbuka lagi adalah dari mana ngambil wakilnya. Itu jadi bahan perdebatan juga,
kalau jadi misalnya berapa proporsi di kabinet. Padahal negosiasi itu belum jelas loh berapa perolehan suara masing-masing. Iya, tetapi harus sudah mulai bicara hitung-hitungan. Iya, tapi hitung-hitungan sudah ada. Iya. Dan artinya negosiasi dalam buku tertutup seperti itu sebelum dibuka seperti apa perolehan suara hasil pemilunya sangat berpotensi memecahkan kesepakatan koalisi seperti itu. Baik, saya geser ke Pak Syarif nih. Saya tahu Pak Syarif sudah menyiapkan untuk uji materi, tetapi harusnya 50%-nya juga menyiapkan kalau ternyata undang-undang inilah yang akan terus dijalani sampai saatnya nanti 2019. Nah, Demokrat akan seperti apa posisinya? Di mana, bersama siapa, Pak Syarif? Saya pikir begini, semua alternatif yang akan muncul itu kami siap. Kami siap untuk ke depan. Masih ada waktu 2 tahun. Dan tentunya kita akan mensosialisasikan kepada kader-kader kami bagaimana implikasi daripada sistem yang baru ini. Dan pasti tadi saya sepakat dengan Pak Abbas tadi mengatakan bahwa perjalanan masih jauh. Kita tidak tahu 2 tahun itu masih cukup untuk akan munculnya suatu tokoh baru. Dan sama dengan apa yang terjadi dengan presiden kita sekarang, Pak Jokowi, itu last minute itu juga memang tidak ada yang memprediksikan bakal jadi gubernur dan tidak ada yang memprediksikan bakal menjadi presiden. Saya pikir ini akan terulang kembali dan saya yakin masih banyak tokoh-tokoh calon tokoh nasional yang akan muncul dan dipastikan bahwa Demokrat akan salah satu bagian daripada tokoh-tokoh itu. Saya pikir Oke. itu. Mungkin bersama Gerindra dan PKS atau mungkin akan mengambil PAN dari pemerintah kemudian berdua saja atau seperti apa nanti kira-kira? Siapa yang kira-kira akan menjadi teman terdekat Demokrat? Sangat terbuka kemungkinan Partai Demokrat akan selalu siap bekerja sama dengan siapapun yang memiliki satu visi yang sama dan seperti tadi disampaikan terlalu dini untuk membentuk satu koalisi. Tetapi kita juga sudah bisa mengerti dan paham ke partai-partai politik mana yang bisa kita ajak bersama-sama ke depan. Dan kita lihat nanti, ini semuanya menurut persepsi kami, ini koalisi yang akan sekarang ini, khususnya yang ada di pemerintahan, kami yakin akan pecah tergantung dari hasil pemilu 2019. Anda yakin akan pecah? Betul. Kenapa Pak Syarif? Ya, tergantung dari hasil pemilu 2019, hasil Pilpres. Oke, baik. Saya akan mencoba memanggil Pak Joni Plate, Ketua DPP Partai Nasdem, bergabung dari luar studio. Selamat sore, Pak Joni. Halo, Pak Joni Plate. Halo, ya. Iya, bisa mendengar suara saya ya, Pak Joni? Iya. Selamat sore, Tasya. Iya. Iya. Iya, saya bisa. Baik, Pak Joni, saya ingin minta komentar Anda. Seberapa solid sih sebenarnya partai Anda, Partai Nasdem bersama dengan 4 parpol lain yang kemarin memang akhirnya memenangkan apa yang selama ini diperjuangkan, presidential threshold 20-25%. Akan terus seperti ini sampai 2019, Pak Joni? Tentu ya, politik itu dinamis, tapi kita berharap bahwa komitmen politik termasuk di dalam koalisi pemerintah saat ini itu solid, dan semalam kan dibuktikan dan didemonstrasikan bahwa koalisi itu masih solid. Nah, kita berharap bahwa di dalam yang pertama tentu di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan penting bagi bangsa dan negara, tidak saja koalisi pemerintah itu solid, tetapi juga ya fraksi-fraksi di DPR RI itu perlu solid karena kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kebijakan terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Oke, solid tapi dinamis, itu lebih berat ke solidnya atau dinamisnya, Pak Joni? Ya. Nah, namanya politik kami pasti solid ya. Tetapi yang namanya berpolitik, ya dinamika politik itu harus selalu ada. Tidak ada yang pasti di dunia ini, apalagi ya di koalisi politik. Ya, termasuk di koalisi non pemerintah sekalipun tidak ada kepastian bahwa sudah terjadi regrouping politik. Hanya dapat kami pastikan ya, kalau di koalisi pemerintah ada satu kesepakatan bahwa kami mempunyai kepentingan yang sama untuk keberhasilan pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, karena keberhasilan itu adalah modal dasar yang kuat untuk nanti bertarung kembali ya pada putaran atau pada periode berikutnya di tahun 2019. Karenanya soliditas itu harus dijaga, harus memastikan keberhasilan dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi modal pada kontestasi Pilpres 2019 nanti. Baik, Pak Joni, apa komentar Anda tadi sebelum saya menyapa Anda? Pak Syarif Hasan di sini mengatakan bahwa itu bisa dipastikan 5 parpol kemarin yang mendukung 20-25% itu pasti akan pecah karena itu tergantung dari hasil pemilu 2019 seperti apa untuk legislatifnya. Pak Joni, komentar Anda? Ya, pecah dan tidaknya tergantung Pak Syarif Hasan. Kalau Pak Syarif Hasan mengobok-obok dan membuat dia pecah, ya pecah. Tetapi tentu kepentingan kita bukan itu. Kepentingan kita saat ini adalah kepentingan bagaimana Presiden berhasil di dalam program-programnya dan bagaimana dukungan parlemen terhadap program-program Presiden untuk pembangunan negara. Selanjutnya untuk Pilpres 2019 tentu dinamika akan berkembang besar dan kami Partai Nasdem ya tentu menyambut baik. Kami pasti akan mendukung Presiden Joko Widodo. Siapa wakilnya nanti kita akan bicarakan, diskusikan dengan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi ya sebagai pendukung Presiden Joko Widodo kami tentu mengundang ya dan tentu dengan sangat senang hati apabila kontestasi Pilpres 2019 itu adalah kontestasi putra-putra bangsa terbaik. Nah itu kami tentu menyambutnya dengan baik dan kami akan bergembira sekali. Dan pada saat di mana semalam kita mengambil keputusan adanya presiden threshold 20% ya, itu memberikan peluang kontestasi yang semarak dari calon-calon yang juga berkualitas tinggi. Itu yang kami harapkan. Baik, oke Pak Joni ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan kembali ke Pak Abbas di sini. Ada yang menarik dari kemarin yaitu PAN. Apa yang Anda baca dari sikap PAN yang kemudian di menit-menit terakhir ternyata mengambil sikap berbeda dari yang kita duga sebelumnya? PAN perlu dibaca dari dua sisi. Yang pertama dari sisi internal PAN. PAN secara prinsip politiknya itu masih dipengaruhi oleh gaya politik Pak Amin Rais, masih sangat kuat pengaruhnya. Masih kuat Amin Rais ya? Masih kuat di dalam gitu, dan sikap politik yang ditunjukkan Pak Amin dalam periode ini itu terlihat sangat tegas dan kadang keras terhadap Pak Jokowi. Dan itu juga yang membuat posisi PAN di dalam menjadi lebih limbuk, tidak solid. Ini terbacanya dari angket KPK mungkin ya Pak Abbas? Ya itu salah satunya begitu, dan itu menjadi sulit bagi PAN untuk mengambil posisi penuh, misalnya berada di koalisi pemerintah. Kalau dari tindakan atau sikap semalam, Anda membacanya PAN itu akan bersama siapa di 2019? Terbuka kemungkinannya, kan baru kemarin saja Pak Zulkifli Hasan menemui Pak Jokowi. Saya kira hanya mereka berdua yang tahu apa yang dinegosiasikan, tapi secara faktual bisa kita baca sebagai intro atau permisi lah. Permisi meninggalkan atau permisi untuk berbeda pilihan politik. Alasannya bisa macam-macam, termasuk misalnya menenggang pemerintahan Pak Amin di dalam, atau juga bisa menenggang hubungan baik antara Pak Zulkifli dan Pak SBY. Bagaimanapun juga beliau ini mantan-menterinya Pak SBY dan hubungan dengan Pak SBY juga tetap positif. Sementara itu dari sisi kecenderungan politiknya memang PAN punya sejarah dengan Gerindra juga. Jadi PAN tidak dalam posisi yang leluasa untuk mengambil sikap, dan saya kira intro yang disampaikan mungkin Pak Zulkifli ke Pak Jokowi sebelum pengambilan keputusan DPR kemarin itu menjelaskan kegambangan itu. Dan bisa jadi di ujungnya malah betul-betul meninggalkan, keluar. Betul-betul keluar. Sebagian dari salah satunya PDIP yang secara terbuka
menyindir dan begitu keras terhadap PAN ya? Ya, bersikap Oke, kritikal. Pak Syarif, sikap PAN tadi malam itu hasil lobby Demokrat atau seperti apa sih Pak Syarif? Jadi Demokrat memang terbiasa dengan berkomunikasi dengan baik dengan semua partai-partai, dan apabila komunikasinya itu perlu untuk diekspos ke masyarakat ataukah dalam suatu konsensus dalam pengambilan keputusan, kami sangat dinamis sekali dan kami sangat moderat sekali sehingga komunikasi itu bisa menghasilkan suatu komitmen bersama. Oke, jadi ya, tadi malam itu hasil bujukan Demokrat atau bukan? Ya, hasil komunikasi bersama, ya, di mana kita menyatukan misi kita bersama-sama, kita menyatukan visi kita, ya sama halnya pada saat pilkada DKI misalkan, ya P3 dan PKB dan PAN itu kan bersama-sama kita, ya, dan karena sudah terbiasa berkomunikasi, sekalipun PAN secara eksplisit berada di koalisi pemerintahan, kami membangun terus komunikasi kami dengan PKB dan P3 juga tetap berlangsung, jadi sangat dinamis sehingga kita harapkan manakala suatu saat ada suatu event yang perlu dibangun kebersamaan, komunikasi itu akan terjalin. Oke, kita tanyakan yang reaksinya sangat keras terhadap PAN nih, ada Partai Nasdem. Pak Joni Plate, apa sikap Nasdem terhadap melihat perubahan sikap PAN semalam? Jadi begini ya, Tasya, kami itu tidak kaget dengan sikap PAN tadi malam. Tidak kaget, kami Pak sudah Joni memperkirakannya. Okay. Ini tidak kaget dan sudah memperkirakannya. Karena apa? Karena memang ada pertimbangan dan kepentingan taktis untuk PAN terkait dengan pemilihan umum legislatif, khususnya terkait metode konversi suara. Jadi kami pahami betul itu. Nah, sedangkan jalin komunikasi tentu kita bangun terus. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah kami ya koalisi pendukung Pak Jokowi, koalisi pemerintah saat ini, nanti pada saat membangun koalisi untuk Pilpres 2019, tentu kami juga menyiapkan skenario-skenario, termasuk skenario pertarungan 2 putaran dan skenario pertarungan 1 putaran. Kami juga memperhatikan konfigurasi Pilgub DKI Jakarta. Nah, apakah konfigurasi Pilgub DKI Jakarta ini sebagai satu-satuan acuannya? Tidak juga. Masih banyak konfigurasi-konfigurasi pemilihan kepala daerah di Indonesia yang juga nanti menjadi acuan bagaimana peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan dari konfigurasi kontestasi Pilpres 2019. Kami tentu siapkan untuk pertarungan 2 putaran dan pertarungan 1 putaran. Nah, yang paling penting bagi kami adalah pertarungan nanti 2019 adalah pertarungan gagasan untuk membangun Indonesia. Pertarungan gagasan untuk mengajak bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Yang kami hindari nanti adalah politik-politik identitas yang justru menghancur bangsa Indonesia. Nah, kami memperhatikan semua ini dan memperhatikan bagaimana meningkatkan demokrasi Indonesia, bagaimana membangun demokrasi yang bermartabat dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya, koalisi-koalisi yang akan dibangun tentu juga dengan memperhatikan bagaimana sikap-sikap politik terhadap kepentingan bersama, kepentingan nasional kita. Oke, baik. Pak Joni ditahan dulu, nanti kan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kali ini. Saya ingin Pak Abbas di sini karena di sini ada Demokrat dan ada Nasdem. Mungkin bisa diproyeksikan seperti apa peluang Demokrat, mereka harus bersama siapa ketika memang 20-25% itu yang akan dipakai. Saya kira nanti akan ada negosiasi lanjutan soal misalnya siapa yang diusung dari koalisi non pemerintah ini menjadi nomor 1 dan nomor 2-nya. Itu bukan perkara mudah. Okay. Apakah otomatis Pak Prabowo yang sudah dari awal menyatakan tekadnya untuk maju, atau Pak Prabowo ternyata berubah sikap? Bisa jadi. Bisa kan? jadi, bisa okay. Lalu membuka peluang untuk calon yang lain untuk bertarung di 2019. Akan sangat tergantung situ. Nah, kalau konfigurasi pengelompokan saat ini berlanjut,
sampai di 2019, yang 4 ini tetap 4 gitu kayak begitu, maka saya kira tidak ada pilihan bagi berempat ini mengkonsolidasikan diri dan memastikan koalisi bisa berlangsung lebih efektif lagi. Karena misalnya kalau lihat dari unsur ideologinya, seperti yang dikhawatirkan Pak Joni misalnya, peristiwa di Jakarta ini bisa terulang atau tidak terulang lagi, masing-masing sekarang sudah punya representasi politik Islam juga. Di Demokrat, Gerindra sudah ada PAN dan PKS, kalau seandainya PAN lanjut di situ, kalaupun tidak sudah ada PKS. Di seberang sana Pak Jokowi dan PDIP sangat membutuhkan kehadiran politik Islam, terutama untuk memastikan jaringan dan basis-basis pendukung Muslim, terutama NU, saya kira. Okay. Nah, P3 dan PKB pada prinsipnya sama, gitu loh. Itu sama-sama NU juga basis pendukungnya. Nah, saya kira soal Demokrat dengan mana itu masih sangat tergantung pada sejauh mana partai non pemerintah itu bisa menemukan figur calon presiden yang bisa mempersatukan itu. Oke. Karena jadi misalnya, bukan tidak mungkin ya Gerindra, PKS akan bersama Demokrat, itu tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Okay. Misalnya, meskipun kita juga harus dengan hati-hati melihat sejauh mana misalnya PSBY akan mau bersama Pak Prabowo, bersama atau mendukung Pak Prabowo atau sebaliknya. Iya. Kita tidak tahu jika kondisi mengharuskan mengambil keputusan. Sesulit apapun, saya kira beliau-beliau ini terbiasa mengambil keputusan sulit dalam situasi yang sangat terdesak. Jadi mungkin saja itu terjadi. Oke, mungkin benar seperti itu Pak Syarif? Ya, sangat dinamis sekali ya, karena bagi Demokrat itu untuk menentukan siapa nomor 1, siapa nomor 2 itu tidak bisa hanya kemauan individu yang bersangkutan, tetapi kita memiliki satu dasar parameter yang jelas dan cukup bisa di-explainable bagi kepada siapapun. Antara lain, dan ini sudah kami buktikan di beberapa pilkada, bahwa kita memilih calon-calon yang benar-benar yang diprediksikan oleh kita, dipastikan kalau kita mengajukan pasti dipastikan akan menang. Oke, jadi Pak Syarif, kalau kemudian dikabulkan oleh MK 0%, Agus yang akan maju? Oh enggak, kita belum tahu. Tergantung, seperti saya sampaikan bahwa semuanya tergantung parameter yang jelas dan terukur. Antara lain elektabilitas. Misalkan salah satu contoh, misalkan di antara kader-kader Partai Demokrat, kalau memang ada elektabilitasnya dalam hal ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, akan terlihat oleh masyarakat. Nah, berdasarkan penilaian masyarakat itu, maka kami akan mencalonkan jadi siapapun. Sangat Pak SBY sekali, sangat percaya pada survei elektabilitas. Termasuk gitu ya, Agus juga sekarang, kalau memang trennya naik, bagus, ya kenapa tidak? Kalau memang respon masyarakat demikian. Jadi sekali lagi, sangat terbuka dan siapapun, sepanjang itu respon masyarakat bagus, pilihan masyarakat memang tinggi, ya kita akan mencalonkan karena dengan tujuan kita harus menang. Oke, baik. Ya. Pertanyaan yang sama ke Nasdem, bila kemudian uji materi di MK memenangkan parliamentary threshold dihapuskan dan kemudian menjadi 0%, apakah Nasdem akan terus bersama PDI Perjuangan, Pak Joni? Oh iya, karena prinsipnya begini, prinsip kami itu untuk presidensial system yang efektif itu membutuhkan sekali modal politik yang kuat. Tidak tergoda untuk mencalonkan sendiri ya Pak Joni? Akan selalu membangun koalisi awal, pasti tidak. Bahkan kami tahu betul Pak SBY sebagai negarawan yang senior saat ini juga akan melihat hal-hal yang baik bagi masa depan bangsa. Kami tentu selalu terbuka pintu untuk kerjasama politik, untuk mendapatkan dan menghasilkan pemimpin nasional yang benar-benar qualified, dibuktikan oleh bangsa kita, dan juga ya pemimpin yang legitimate. Saat ini Presiden Joko Widodo dan Wapres sedang bekerja, dan tugas kami saat ini dan fokus kami adalah memastikan
program dan tugas-tugas presiden itu dilaksanakan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni, Pak Abbas, dan juga Pak Syarif sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan saran dan juga kritik kepada kami di news di redaksi @berita1.tv. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili teman-teman yang bertugas.